pribadi, masih bersama gue Arya di Rasmaha Review. Bagaimana kabar tetangga kalian yang suka banget ngomongin kegorengan kalian? Tentu kita doakan untuk cepat-cepat hengkang dari bumi kita tercinta ini. Di sini gue akan melanjutkan series The Last of Us yang kemarin gue bahas. Di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa dunia mendadak kiamat gara-gara jamur tai sapi yang menginfeksi manusia menjadi zombie. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Joel kehilangan putri tercintanya dari dunia ini. Nah, bagaimanakah kelanjutan Joel dalam menghadapi wabah jamur tai sapi ini? Apakah dia masih bertahan? Atau dia udah tergoda untuk kawin lagi dengan janda kampung sebelah yang katanya aduhai? Oke lah, daripada kita ngomongin janda, mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, daripada lu walhiul tepuguh main slot eleh tambuh, mending lu nonton Rasmaha Review. Dan seperti biasa, selamat menyaksikan. 20 tahun kemudian, atau lebih tepatnya di tahun 2023, terlihat kondisi dunia yang kembali menjadi zaman purba. Kita juga diperlihatkan dengan bocil linglung yang kebingungan mencari peradaban. Hingga di tengah keputusasaan, bocil ini pun melihat gedung pencakar langit yang sudah penuh tertutup lumut, sama kayak anu lu. Di tengah-tengah kota mati itu pun, bocil ini melihat benteng perlindungan dari kiamat wabah zombie ini. Setelah 20 tahun wabah aneh ini menyebar, akhirnya bocil malang ini pun diselamatkan oleh Badan Pertahanan Negara dengan nama Fedra. Di mana nama Fedra ini digunakan untuk menggantikan nama pasukan militer sebelumnya yang sudah hancur oleh wabah. Kemudian kita juga diperlihatkan scene poster penyebaran virus yang biasanya mulai menyebar dari leher ke badan sampai pada akhirnya menyebar ke area kaki si terjangkit. Kemudian bocil malang ini pun dihampiri oleh salah satu pasukan wanita anggota Fedra. Namun saat ditanya, bocil yang masih shock ini pun tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan untuk keamanan, salah satu anggota langsung melakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi. Dan ternyata warna yang keluar adalah merah. Warna tersebut menandakan bahwa si bocil sudah terjangkit jamur tai sapi. Namun untuk mencairkan suasana serta menghibur si bocil, pasukan wanita ini memberitahu bahwa kalau sudah disuntik si bocil bisa kembali normal. Serta mereka juga sudah menyiapkan makanan kesukaan serta mainan favoritnya. Mendengar hal tersebut, si bocil pun merasa senang meski harus disuntik oleh si petugas. Kemudian di sisi lain, kita bisa melihat gerombolan orang survivor yang ditugaskan oleh Fedra untuk memusnahkan jasad-jasad orang yang telah terinfeksi. Hingga salah satu wanita terlihat lemas saat salah satu truk pengangkut jasad tiba di lokasi. Ternyata alasan wanita tersebut lemas karena melihat jasad seorang bocil. Kemudian karena tak kuasa, si wanita pun menyerahkan jasad tersebut kepada seorang pria. Ternyata pria tersebut merupakan Joel yang ternyata kini ia bekerja di penampungan Fedra. Dan bocil tersebut merupakan bocil kematian yang sama dengan bocil yang tadi disuntik vaksin. Miris, ternyata isi dari suntikan tadi bukan vaksin, melainkan suntik mati. Ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah jamur ini masih belum ditemukan vaksinnya. Sehingga jasad-jasad orang yang terinfeksi harus dimusnahkan dengan cara membakarnya, agar setidaknya bisa sedikit menekan laju penyebaran. Singkat cerita, orang-orang yang bekerja di Fedra pun diberikan upah berupa kupon yang dapat ditukarkan dengan barang-barang ataupun makanan. Karena saat ini uang sudah tidak ada harganya lagi. Beberapa saat kemudian, Joel yang berusaha survive rela melakukan apa saja demi bisa menyambung hidup. Termasuk menjual beberapa obat kontraksin kepada salah satu oknum Fedra yang bisa kita sebut saja Usro. Di mana si Usro ini sudah rutin sekali membeli kontraksin dari Joel untuk ditukar dengan segepok kupon dan beberapa batang udud ketengan. Dan sepertinya mereka berdua telah CS-an sejak lama. Mungkin dari sejak wabah ini terjadi. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sosok wanita babak belur bernama Tess yang tengah disekap oleh sekelompok mafia perdagangan gelap.
di mana Tess merasa dirugikan dengan jual beli baterai aki yang tak sesuai kesepakatan. Namun si Godek berkata jika ia tak bisa apa-apa karena baterai aki yang tiba-tiba dirampok oleh kelompok pemberontak bernama Fireflies. Di sana, Tess diancam untuk tidak menceritakan hal ini kepada salakinya. Alhasil, Tess yang ingin segera bebas menawarkan perjanjian perdamaian dengan hanya akan menganggap semua kejadian ini sebagai kecelakaan semata. Tiba-tiba distrik tersebut berubah menjadi medan pertempuran antara Fedra dengan kelompok separatis bernama Fireflies. Di tengah kekacauan, Tess yang kebingungan pun akhirnya lebih memilih menyerahkan diri kepada Fedra. Kemudian adegan beralih kepada seorang bocil yang sedang disekap oleh kelompok Fireflies. Hingga sampai salah satu anggota Fireflies datang. Bocil ini sudah muak karena setiap hari ia ditanya dengan pertanyaan yang sama. Bocil ini juga mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada Fedra jika mereka tidak mau membebaskannya. Kembali lagi kepada Joel yang menghampiri petugas komunikasi radio. Dengan sogokan beberapa batang udud, Joel pun terus bertanya perihal kabar dari adiknya. Namun si petugas berkata bahwa ia belum menerima kabar dari Tommy dalam beberapa hari ini. Jelas saja, Joel khawatir karena biasanya Tommy selalu mengabarkan kondisinya kepada Joel. Lantas kemudian Joel pun menanyakan di mana lokasi tower tempat Tommy berada, karena Joel berencana akan menyusul adiknya itu. Sesampainya di kediamannya, Joel yang putus asa pun segera mempersiapkan semuanya untuk menemui Tommy. Sembari meminum mari mas, Joel pun merencanakan sebuah jalur untuk bisa sampai ke tempat adiknya itu. Dan bisa kita lihat jam pemberian Sarah masih selalu Joel pakai sampai saat ini. Ternyata Joel masih memiliki beban trauma kehilangan anaknya 20 tahun lalu yang masih menghantuinya sampai saat ini. Di malam harinya, Joel yang ngahuleng tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang langsung tidur di sampingnya. Kira-kira siapakah sosok wanita tersebut? Hingga pada keesokan paginya, Joel yang baru bangun langsung disuguhkan kopi sama udud. Dan ternyata wanita itu adalah Tess yang kini menjadi pendamping hidup Joel. Kemudian Tess yang babak belur pun menceritakan bahwa transaksi baterai akinya gagal karena penjual yang tak jujur. Mendengar hal tersebut, Joel semakin dibuat stres karena tanpa aki, rencana untuk menyusul Tommy bakalan menjadi sangatlah sulit. Tess pun berusaha menenangkan Joel karena ia tahu siapa yang kini menyimpan baterai aki itu. Ia pun mengajak Joel untuk mendapatkan baterai itu kembali. Kembali ke markas Fireflies, terlihat pimpinan kelompok Fireflies yang bernama Berlin tengah memberi arahan kepada anak buahnya untuk lebih waspada. Karena Fedra kini akan menyisir wilayah tersebut. Hingga salah satu anggota pun bertanya perihal tujuan Marlin menyekap seorang bocil dengan penjagaan yang sangat ketat. What's the point of this? Is that your question? Namun Marlin tak memberitahu mereka apa alasannya. Dikarenakan anggota kepercayaannya yang bertanya, Marlin pun kemudian menyuruh anggotanya yang lain untuk keluar demi bisa menyampaikan informasi yang sangat rahasia itu. Here. Where are we right now? Mendengar apa yang diceritakan Marlin, Kim pun langsung kaget setengah mati ketika mendengar rahasia besar di balik penyekapan bocil itu. Kira-kira apa ya yang sebenarnya mereka bicarakan? Kemudian Marlin pun datang mengunjungi bocil tersebut dengan tujuan membebaskannya. Tapi bukannya berterima kasih, si bocil toksik yang sok keras itu pun malah mengumpat kepada Marlin. Namun setelah Marlin mengatakan bahwa seharusnya si bocil berterima kasih kepadanya, karena jika bukan karena dirinya, mungkin si bocil sudah dieksekusi oleh para anak buahnya. Mendengar hal tersebut, si bocil toksik yang diketahui bernama Ellie itu pun akhirnya sedikit lebih tenang. Mendengar Marlin mengetahui namanya membuat Ellie menjadi sangat kaget. Karena
sejak kecil ia sudah tak memiliki ayah dan ibu alias yatim piatu. Dan Ellie sedari kecil sudah berada di dalam penampungan Fedra. Ellie pun kemudian bertanya, lantas mengapa Marlin tak membiarkannya pergi? Marlin pun menjawab bahwa Ellie memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam tubuhnya yang mampu mengubah dunia yang telah rusak ini. Dan Marlin pun akan membawa Ellie ke suatu tempat yang sudah mereka persiapkan. Scene kembali diarahkan kepada Joel dan Tess yang akan menyusup ke markas target dengan melewati lorong kereta bawah tanah. Betapa terkejutnya Tess dikala melihat sosok jasad yang sudah dipenuhi jamur. Mereka mengira bahwa jasad tersebut sudah terinfeksi beberapa tahun yang lalu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Mereka sudah berada di balik pintu masuk ke markas target. Namun mereka sempat bingung mengapa ada cucuran darah dari balik pintu itu. Dan ternyata setelah dibuka, si Godek dan para cucunguknya telah berpulang usai kalah baku tembak dengan kelompok Fireflies. Hal tersebut dikarenakan si Godek yang rakus dengan tumpukan kupon menjual baterai aki rusak lagi kepada kelompok Fireflies yang berujung dengan baku tembak. Ternyata Joel dan Marlin sudah saling mengenal sebelumnya, karena Joel ternyata sering berkomunikasi dengan kelompok Fireflies. Dengan luka tembak di bagian perut, Marlin pun berusaha menjelaskan tujuannya kepada Joel. Bahkan dengan kondisinya yang seperti ini, ia sudah tak sanggup untuk mengantarkan Ellie. Ia pun meminta Tess dan juga Joel untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies yang lain. Marlin pun menjanjikan imbalan yang sangat besar yang akan Joel terima di tempat itu. Setelah perundingan singkat, Tess akhirnya bersedia untuk menjalani misi tersebut. Asalkan Fireflies bersedia untuk memberikan semua hal yang ia minta. Lantas setelah kesepakatan dibuat, Marlin pun menyuruh Ellie untuk mengikuti Joel. Dan juga Marlin memohon kepada Joel agar melindungi Ellie apapun yang terjadi. Dikarenakan Ellie memiliki sesuatu yang sangatlah berharga. Setelah sampai di rumah, Joel pun menyuruh agar Ellie beristirahat karena malam nanti mereka akan mulai berangkat. Malam pun tiba. Di sana Joel mulai berbincang-bincang mengenai Ellie. Mengapa Ellie bisa sangat berharga bagi kelompok Fireflies. Namun sebelum Ellie rampung menjawab, Tess tiba-tiba datang dan segera menyuruh mereka bersiap-siap karena perjalanan akan segera dimulai. Di dalam patroli malam Fedra yang sangat ketat, mereka berusaha mengendap-endap lewat jalur tikus demi bisa keluar dari dalam benteng. Taiknya, mereka harus ketahuan oleh salah satu anggota Fedra yang sedang asik mengompol. Tapi ternyata anggota Fedra tersebut merupakan si Usro, pembeli setia dari warung kontraksin milik Joel. Mereka pun sedikit tenang karena Usro bisa dikompromian. Tapi meskipun begitu, Usro tetap berniat menjalankan prosedur pemeriksaan kepada mereka semua. Dan anehnya, entah kenapa, Ellie terlihat sangat panik ketika akan dites. Karena memang dasarnya Ellie merupakan bocil ML yang toksik yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanpa aba-aba, ia pun langsung menyerang Usro dengan sebilah belati. Talk this out. Turn around. Yeah, hold on. Your fucking knees. Get on your out of your fucking mind. Lantas karena perilaku Ellie yang sangat ramah tamah itu kepada si Usro pun marah dan menyuruh agar Joel menyerahkan Ellie kepadanya. Joel yang teringat akan memori anaknya Sarah pun langsung mengkaprot Usro sampai koit. Di balik suasana malam yang mencekam, tiba-tiba pantas saja Ellie begitu panik. Ternyata dirinya sudah terinfeksi virus jamur tai sapi. Namun dirinya mengaku kebal karena sudah terinfeksi 3 minggu yang lalu dan masih tidak ada gejala sama sekali. Di tengah kondisi panik, Tess pun segera mengajak Joel pergi. Sebelum para anggota Fedra berdatangan. Dan kemudian episode pertama bagian kedua pun selesai. Wah, ternyata terungkap sudah alasan kenapa Ellie begitu berharga ya.
Nah, jangan lupa terus pantengin gue di sini ya. Soalnya insya Allah kalau gak hujan gue bakalan melanjutkan perjalanan Joel dan kawan-kawan di episode keduanya. Gue Arya Kamandanu, pamit undur diri dan jangan lupa sampai berjumpa kembali.